Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Tri Ulanda Ardila dengan BP 1910531030 akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan akuntansi di negara Italia. Hal yang melatar belakangi sejarah akuntansi di negara Italia adalah adanya keyakinan yang disebabkan oleh karena bahwa sistem pembukuan berpasangan ditemukan atau setidaknya menyebar di seluruh dunia dari negara Italia tersebut. Penyebarannya juga dimulai ketika Luca Pacioli menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Hal ini juga didukung oleh terbitnya buku lain yang juga dari Italia oleh Benedetto Gortugli pada tahun 1458. Sejarah panjang akuntansi yang mengarah ke masa Luca Pacioli yang telah lama dianggap sebagai bapak akuntansi. Dan juga buku yang ditulis oleh Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportion and Proportionalita. Buku ini muncul pada tahun 1494 di Venesia, Italia. Buku Summa de Arithmetica ini terutama merupakan risalah mengenai matematika, tetapi juga mencakup suatu bagian mengenai tata buku berpasangan yang disebut dengan Particularis de Computis et Scripturis. Rumusan masalah dan juga tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, bagaimana awal mula perkembangan akuntansi di negara Italia itu sendiri, dan juga bagaimana sejarah perkembangan akuntansi di negara Italia, serta bagaimana perkembangan akuntansi pada era Renaissance di negara Italia tersebut. Dan juga untuk tujuan pembahasannya adalah yang pertama untuk mengetahui awal mula perkembangan akuntansi di negara Italia, dan juga untuk mengetahui sejarah perkembangan akuntansi di negara Italia, serta untuk mengetahui perkembangan akuntansi pada era Renaissance di negara Italia tersebut. Selanjutnya kita masuk pada awal mula perkembangan akuntansi di negara Italia yang berkembang pada kota Venesia, Italia pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-15. Pengaruh penting lainnya melibatkan Republik Venesia itu sendiri, yaitu karena Venesia diketahui telah ada pada abad ke-9 atau bahkan sebelumnya, namun pada akhirnya mencapai puncak kekuasaan pada abad ke-15. Pada abad itu, kota telah menjadi pusat komersial yang berkembang pesat dengan mungkin memiliki lebih dari 150.000 penduduk. Karena infrastruktur berkembang dengan baik, termasuk peraturan yang ketat untuk banyak serikat yang ada, sementara pajak dipungut atas perdagangan, dan juga karena lokasi Venesia sangat strategis secara komersial, karena berada di jalur langsung perdagangan timur dan juga barat. Dan juga perdagangan itu sendiri adalah dasar bagi kekayaan di Venesia. Dan sudah pasti bahwa pembukuan berpasangan yang sudah mapan dalam praktiknya bahkan sebelum Pacioli tiba di kota tersebut. Perdagangan telah menjadi begitu canggih di Venesia dan kepemilikan begitu beragam, sehingga kondisi telah matang bagi seseorang untuk merancang seperangkat alat untuk pembukuan entry ganda. Selanjutnya beralih pada perkembangan akuntansi di kota Siena, Italia pada abad ke-13. Sejak tahun 1277, sebuah kompi pedagang Siena menyimpan setidaknya 6-7 buku, diantaranya adalah buku besar, buku kas, dan Libro de Capitali atau yang disebut dengan buku modal yang berisi tentang rekening para mitra dan juga karyawan utama. Dan juga sebuah perusahaan bankir di pedagang yang bernama Peruzzi memiliki jaringan cabang di berbagai situs di Eropa Barat dan juga Near East. Meskipun bangkrut pada tahun 1343, sejumlah buku besar disimpan di kantor pusat dan juga di berbagai cabang. Di antara buku-buku ini adalah buku besar dan juga buku yang disebut dengan Libro Segreto Isas yang berisi mengenai rekening para mitra dan juga manajer cabang. Selanjutnya adalah perkembangan akuntansi di kota Genoa, Italia pada abad ke-14. De Rovere, seorang sejarawan akuntansi terkemuka, juga tidak setuju dengan sejarawan lain yang menganggap bahwa orang-orang Arab yang memperkenalkan metode entry ganda. Sebaliknya, dia berpikir bahwa metode entry ganda tersebut berkembang di kota Genoa itu sendiri, yaitu sekitar tahun 1340 Masehi. Sebagai respon terhadap kondisi ekonomi di kota-kota tersebut mengikuti akhir abad pertengahan.
Dan juga De Rover mungkin benar mengenai pernyataan ini karena adanya bukti independen dan juga menunjukkan evolusi yang jelas dari pembukuan di negara Italia menuju model, dan juga menunjukkan bahwa itu tidak muncul sepenuhnya dari sumber asing karena jelas tidak mungkin datang di negara Eropa lain karena mereka akhirnya belajar teknik double entry dari Pacioli. Selanjutnya adalah catatan pedagang pada abad ke-14. Dalam catatan tersebut, seseorang bernama Francisco Datini meyakini bahwa buku besar dipisahkan menjadi dua bagian, dengan bagian pertama dicadangkan untuk akun saldo dengan debit, dan juga pada bagian kedua untuk semua saldo yang kredit. Dan juga Datini awalnya menyimpan pembukuan menggunakan sistem pembukuan single entry, namun dalam perjalanan karir bisnisnya, dia juga mengadopsi double entry. Hal ini juga terlihat karena akhirnya dia menambahkan jumlah akun yang dia gunakan, kemudian dirujuk ke rekanan di akun lain yang seperti yang digunakan pada sistem entry ganda. Buku yang ditulis oleh Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportion et Proportionalita. Buku ini muncul pada tahun 1494 di Venesia, Italia. Buku Summa de Arithmetica Geometrica Proportion dan Proportionalita ini terutama juga merupakan risalah mengenai matematika, tetapi juga mencakup suatu bagian mengenai tata buku berpasangan yang disebut dengan Particularis de Computis et Scripturis. Risalah tentang pembukuan ini disebut dengan yang artinya rincian akuntansi dan juga pencatatan, yang dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu disebut dengan inventory dan bagian yang kedua disebut dengan disposition. Dalam dua bagian ini, Pacioli membahas secara rinci mengenai proses pembukuan yang kita kenal sekarang, yang juga mengenai menginventarisir aset bisnis, mencatat entry asli dalam akuntansi catatan berdasarkan inventaris, dan juga pencatatan transaksi bisnis, posting ke buku besar, lengkap dengan komentar pada referensi posting, dan juga menyiapkan neraca saldo untuk memeriksa keakuratan proses pembukuan, dan juga menutup rekening nominal melalui laba rugi ke dalam rekening modal. Luca Pacioli dan Summa de Arithmetica. Pada saat dia menulis pembukuan Summa de Arithmetica, dia telah memperoleh pengakuan sebagai guru matematika terkemuka di Italia. Keingintahuan intelektual dan juga keahlian Pacioli dalam matematika memungkinkan dia memahami sifat keseimbangan dasar dari proses pembukuan, kemudian dapat menggambarkannya secara koheren untuk khalayak yang lebih luas. Pacioli juga memperoleh pengalaman bisnis yang cukup untuk memiliki pandangan dunia yang lebih praktis daripada hanya mungkin dimiliki ahli matematika terkemuka lainnya. Dia juga mengembangkan setidaknya pengetahuan perdagangan yang terbatas karena dia diketahui telah melakukan pelayaran komersial sebagai bagian dari tugasnya selama hubungannya dengan keluarga Rompiasi. Dia juga telah belajar untuk menganggap pembukuan sebagai matematika komersial. Hal itu juga menjelaskan mengapa dia memasukkannya ke dalam summanya, karena yang pada dasarnya tersebut adalah risalah matematika. Tujuan Pacioli dalam menulis Summa adalah untuk mengumpulkan materi tentang matematika dan juga pembukuan, lalu menyerahkannya ke tangan orang-orang Italia, berharap bahwa mereka akan menggunakannya untuk meningkatkan kehidupan mereka. Dan juga Pacioli disebut sebagai pencoba pertama yang mempraktikkan teori, dan juga Summa tersebut berisi 5 bagian utama. Yang pertama yaitu aritmatika dan aljabar, yang kedua yaitu penggunaan aritmatika dan aljabar dalam perdagangan dan juga hisab, yang ketiga adalah pembukuan, yang keempat adalah uang dan juga pertukaran, dan yang kelima adalah geometri murni dan juga terapan. Uang yang diperlukan untuk menerbitkan awal Summa telah disediakan oleh Marco Sanuto, seorang profesor matematika. Dikatakan bahwa Summa adalah karya matematika paling lengkap dan paling banyak dibaca di seluruh Italia. Pencatatan di masyarakat awal yang menetap. Sebuah risalah singkat dari Association of Chartered Accountants di Amerika Serikat yang berjudul Akuntansi Kuno, Manusia Pajar Melalui Pacioli,
mengidentifikasi beberapa faktor yang disebut dengan bahan utama yang mengarah pada perkembangan akuntansi. Yang diantaranya adalah sistem penulisan, aritmatika, uang, milik pribadi, kredit, modal, dan juga perdagangan. Dalam risalah terpisah juga disebutkan oleh sejarawan akuntansi terkenal yang dikatakan bahwa 3 faktor tampaknya telah berkontribusi pada pengembangan akuntansi, yaitu kredit, kemitraan, dan juga agensi. Selanjutnya, kepemilikan pribadi properti, akumulasi tingkat signifikan kekayaan pribadi oleh individu yang sering terjadi pada periode Neolitik atau zaman perunggu. Membawa entitas ekonomi dan perdagangan milik pribadi seperti yang kita kenal sekarang menjadi ada, sehingga memberikan motif ekonomi serta kebutuhan untuk akuntansi. Selanjutnya adalah evolusi budaya setelah ribuan tahun, mengarah pada pengembangan sistem pembukuan, penulisan, dan matematika, yang kemudian akhirnya ke pembukuan entry ganda seperti yang ditemui oleh Fazioli di Venesia. Mungkin juga berfungsi sebagai alat paling berharga yang tersedia untuk memperoleh wawasan tentang asal-usul aktivitas akuntansi dan juga pembukuan. Pelajaran dari perumpamaan Agbleti. Suku Agbleti adalah suku pengembala domba yang mana individu di suku lain terkadang membutuhkan domba sebelum barang mereka sendiri tersedia untuk dibarter. Sebagai akibat dari perbedaan waktu ini, Agbletis mulai memberikan kredit dan menyimpan catatan jumlah domba setara dengan hutang satu suku atau anggota suku lainnya. Setiap suku atau individu debitur diberi pot terpisah yang mengharuskan setiap pot ditandai dengan simbol khusus yang mewakili debitur tertentu. Agbleti juga berhutang pada klan lain pada saat mereka tidak ingin memperdagangkan domba atau produk domba namun membutuhkan produk tertentu sendiri. Klan Agbleit menyimpan catatan hutang mereka dengan cara yang sama seperti mereka menyimpan semua catatan lainnya, dengan membuat pot dengan kerikil yang menunjukkan hutang. Peristiwa ekonomi yang berkaitan dengan kepemilikan pribadilah yang memunculkan akuntansi Agbleitit untuk aset dan juga akuntansilah yang memunculkan kebutuhan akan pencatatan, yang mungkin dianggap Agbleti sebagai penyimpanan pot atau pembukuan sebagaimana Fazioli mengetahuinya ribuan tahun kemudian. Selanjutnya adalah perkembangan akuntansi pada era Renaissance di negara Italia. Pada masa Renaissance melahirkan istilah-istilah akuntansi yaitu debt, debtor, debentur, debit, yang semuanya diturunkan dari kata dasar debere, yaitu berutang yang disingkat dengan debit yang dipakai dalam jurnal. Dan juga kredit datang dari akar kata yang sama dengan kata cred, yang berarti sesuatu yang dapat dipercaya, seperti kepercayaan pada agama Kristen yang dikenal dengan sebagai apostles creed. Kata itu juga dapat berarti orang yang dapat dipercaya seseorang, seperti kreditor. Dengan memberikan mereka pinjaman, kita memberikan kepercayaan kita pada mereka. Dan juga asal katanya dalam bahasa Latin adalah credere, yang disingkat menjadi kredit, atau CR yang digunakan dalam ayat jurnal. Ketika Kekaisaran Barat diserang oleh bangsa barbar dan semua negara yang telah disusunnya mengambil kesempatan untuk menyatakan kemerdekaan. Perniagaan segera hilang setelah kemerdekaan dan segera Italia pernah menjadi pusat dunia, menjadi pusat perdagangan yang merupakan puing-puing Kekaisaran Timur oleh Turki yang tidak pernah dimasuki oleh orang-orang yang berbakat atau aturan-aturan seni perniagaan. Bukan merupakan penyumbang kecil. Bisnis pertukaran oleh Lombard yang dikaitkan dengan semua kota-kota perdagangan Eropa memperkenalkan metode pencatatan akun dengan cara berpasangan yang saat sekarang memperoleh nama yaitu pembukuan Italia. Pencapaian besar pedagang-pedagang Italia kira-kira antara 1250 dan 1400 adalah menggabungkan elemen-elemen yang beragam menjadi suatu sistem klasifikasi yang terintegrasi, di mana lacinya disebut akun dan semua transaksi dimasukkan dengan prinsip berpasangan. Namun, tidak dapat diasumsikan bahwa keseimbangan pembukuan merupakan tujuan utama akuntansi abad pertengahan. Dan sebaliknya, paling tidak di Italia, pedagang-pedagang telah mulai menggunakan
menggunakan akuntansi sebagai alat pengendalian manajemen sejak tahun 1400-an. Dan mereka belumlah semaju kita sekarang ini, bahkan masih jauh dari mewujudkan potensi pembukuan berpasangan. Namun, mereka telah memulai dengan mengembangkan dasar-dasar akuntansi biaya atau cost dengan memperkenalkan pembalikan dan penyesuaian-penyesuaian yang lain, seperti akrual dan tangguhan deferred, dan dengan memberikan perhatian pada audit neraca. Demikianlah presentasi saya mengenai sejarah akuntansi di negara Italia, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.